Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ustadz Yuda di Mabel Matematika kelas 7. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian yang senantiasa berbahagia. Seperti biasa ya, nanti akan selalu Ustadz awali dengan review tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, untuk tugas yang terakhir itu ada 4 soal ya, materi operasi campuran. Maka nanti akan kita bahas bersama. 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Nah, dari soal yang pertama, hasil dari negatif 48 dikurangi negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16. Nah, ini operasi campuran, maka nanti yang dikerjakan adalah operasi pembagian dulu dan operasi perkalian. Jadi tidak boleh langsung 48 dikurangi 40 itu tidak boleh. Maka nanti ini kerjakan dulu. Nah, nanti ini yang tak kerjakan adalah negatif 40 dibagi 5. Negatif bagi positif, nanti dia negatif ini. Ya. Karena di sini ada negatif-negatif, maka nanti di sini positif, menjadi positif. Maka 40 bagi 5 adalah 8. Sementara negatif 7 dikali 16 adalah negatif 112. Nah, kalau sudah sampai sini maka tinggal dijumlahkan saja. Sebenarnya ini kalau dia sejajar kayak gini boleh dikerjakan dari kiri dulu atau kanan ini boleh. Asalkan ini dia operasinya sama ya. Nah, maka ini tak kerjakan dari kiri dulu sesuai pedoman kita. Maka negatif 48 ditambah 8. Maka nanti menjadi negatif 40 dikurangi negatif dikurangi negatif 112, maka menjadi negatif 152. Nah, ini saya kira mudah. Nomor 1 banyak yang betul. Sekarang nomor 2, hasil dari dalam kurung negatif 28 ditambah 52 dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26. Nah, kalau seperti ini maka yang dikerjakan adalah yang ada tanda kurung. Tidak boleh ini 52 dibagi 6, nanti akan keliru. Maka ini yang dalam kurung dulu dikerjakan, baru dibagi, maka baru mengerjakan yang ini. Ya, urutannya maka ini dulu, negatif 28 ditambah 52. Ini positif 24. Ini yang ini kerjakan dulu. 15 kali 4 60. Karena ini tandanya negatif, tulis negatif, baru ditambah 26. Nah, kalau sudah sampai langkah yang ini, maka dikerjakan yang pembagian, baru mengerjakan pembagian. Maka negatif 24 dibagi negatif 6 hasilnya adalah negatif 4, baru dikurang 60, baru ditambah 26. Oke, maka hasilnya adalah negatif 38. Ini juga banyak yang betul. Sekarang nomor 3, negatif 8 kali M ditambah negatif 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Ini disuruh menghitung nilai M yang memenuhi. Ini M ini di sini namanya adalah variabel. Ini nanti termasuk di bab aljabar ya. Ini sudah saya singgung, tidak apa-apa. Nanti suruh menghitung nilai M. Nah, ini tetap dari kiri. Maka negatif 8 kali M itu boleh ditulis 8M negatif. Nah, baru mengerjakan yang ini, pembagian dulu. Negatif bagi negatif positif. 36 bagi 4 9 sama dengan negatif 7. Tulis sama seperti yang aja. Nah, selanjutnya nanti karena yang mau kita hitung adalah nilai M, maka 9 di sini harus dipindah. Cara gampangnya, cara mudahnya nanti dipindah. Nanti untuk lebih dalam kita bahas di bab aljabar. Ini cara mudah, cara gampang ini 9 ini dipindah ke sini, ke ruas kanan. Nah, maka nanti menjadi negatif M, ini 9 tak pindah ke sini menjadi negatif 9. Negatif 8M sama dengan 7, negatif 7 dikurang 9. Ini negatif 7 kurang 9 adalah negatif 16. Kalau sudah sampai di sini maka tinggal negatif 16 dibagi negatif 8.
coret, KM-nya nanti ketemu. Kecil ini harusnya. Negatif 16 dibagi negatif 8, hasilnya adalah 2 positif. Ini memang agak susah yang nomor 3, tapi saya kira kamu nanti pasti paham, saya yakin. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 itu suruh menghitung skor ketika total soalnya ada 50 soal. Jika setiap jawaban benar itu nanti mendapat skor 4, salah dikurangi 2, tidak dijawab 0. Nah, di sini ada kata-kata jika tidak dijawab maka skornya 0 ya. Nanti tidak ada dihitung maka yang tidak dijawab itu. Terkadang ada soal yang kalau tidak dijawab nilainya dikurangi 1. Nah, maka itu wajib dihitung. Karena ini kebetulan 0, maka tidak usah dihitung, tidak dijawab. Untuk efisiensi waktu gitu ya. Nah, di soal diketahui menjawab 36 soal itu benar dan 8 soal salah. Nah, maka nanti skornya berapa? Ya tinggal 36 ini tak kali skor benar ditambah 8 dikali skor salah. Maka nanti tinggal 36 dikali 4 ditambah 8 dikali negatif 2. Ini ya, 36 kali 4 ditambah 8 kali negatif 2. Maka skornya adalah 144 dikurang 16. Nah, skor yang diperoleh adalah 128. Ini juga banyak yang betul, tapi juga banyak yang salah juga. Ini saya kira perlu ketelitian membaca soal. Baik, untuk review tugas saya kira cukup. Kita langsung ke materi yang selanjutnya, materi keempat. Itu adalah operasi pangkat atau perpangkatan pada bilangan bulan. Pangkat itu apa sih pangkat? Ini kita mulai dari definisi dulu. Definisi pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Ini ya, istilahnya pangkat itu nama lainnya adalah eksponen. Itu perkalian berulang. Maka nanti kalau misalkan kamu punya 3 pangkat 3 ya artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Ya, perkaliannya yang berulang. Bukan penjumlahan berulang ya. Kalau penjumlahan berulang itu dia adalah perkalian. Misalkan seperti ini. 2 pangkat 4 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, kalau ada negatif 5 negatif 3 pangkat 5 itu artinya ya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ini sebanyak 5 kali pengulangan ini ya. Ini bacanya seperti ini. Perkalian 3 sebanyak 5 kali. Perkalian 2 sebanyak 4 kali. Berulang. Nah, misalkan kalau ada bentuk A pangkat N, ya artinya tinggal A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A. Lah ini sebanyak N kali. N kali itu berarti tinggal ini menyesuaikan berapa gitu ya. Intinya adalah dia perkalian yang berulang. Jangan sampai keliru ya. Ini anak-anak rata-rata salahnya gini. Ada 2 pangkat 4 itu artinya dia nulisnya 2 kali 4. Nah itu salah. Itu salah. 2 pangkat 4 itu artinya adalah 2 kali 2 dan seterusnya sampai 4 kali. Bukan 2 kali 4 itu bukan, nanti salah. Kurang teliti, sering kurang teliti seperti itu. Nah, ini ya definisi adalah perkalian yang berulang. Sekarang contoh misalkan. Tentukan hasil dari dalam kurung negatif 7 ditambah 4 dipangkatkan 3. Nah, kalau ada seperti ini maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Maka negatif 7 ditambah 4 dulu, baru nanti dipangkatkan 3. Nah ini negatif 7 tambah 4 adalah negatif 3. Pangkat 3 ya tinggal negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 3 kali. 3 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Dikali negatif 3 adalah negatif 27. Negatif ya. Ini ilmu titan saja. Kalau angka pokok ini dia adalah negatif, pangkatnya ganjil, maka nanti hasilnya dia negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, maka nanti dia hasilnya positif. Ini dititani saja. Ya.
Contoh 2, tentukan nilai X dari X pangkat 5 sama dengan 32. Nah ini artinya coro gampangnya ya, coro gampangnya itu bilangan berapa yang saya pangkatkan 5 itu akan menghasilkan 32. Nanti di sifat-sifat nanti kita bahas ini. Bilangan berapa dipangkatkan 5 hasilnya adalah 32. Kalau 3 misalkan 3 kali 3 ini sudah nggak mungkin. Nanti sebenarnya ini dipecah nanti. Bilangan yang menghasilkan ini ya, menghasilkan 32 itu boleh saya tulis 2 pangkat 5. Saya ulangi ya, X pangkat 5 sama dengan negatif positif 32. Jadi berarti nanti bilangan berapa pangkat 5 yang menghasilkan 32. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Maka bentuk ini boleh saya tulis ke bentuk ini. Nah sekarang kalau pangkatnya sudah sama, ini pangkatnya sudah sama 5, 5, otomatis bilangan pokok yang X nanti dia juga sama. Maka nilai dari X adalah berapa? 2. Gitu ya. Oke. Saya kira nanti untuk memperdalam bisa kamu kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket. Nah sekarang yang selanjutnya adalah sifat-sifat perpangkatan. Nah ini nanti yang sering kalian gunakan sampai kelas 9. Ini sering banget kalian gunakan. Bahkan ini sering muncul di ujian nasional. Tapi untuk tahun kalian nanti kemungkinan ya memang sudah tidak ada UN ya, tapi juga tidak salah kamu harus belajar ini. Sifat-sifat perpangkatan yang pertama ada namanya sifat perkalian. Itu ketika bentuknya ini A pangkat M dikali A pangkat N, ini nanti pangkatnya boleh ditambah. Ya, saya ulangi, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh ditambah. Dengan catatan A-nya ini sama atau bilangan pokoknya sama. Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah ini tak pecah dulu ben gampang. 3 pangkat 2 yang merah ini tak kasih tanda merah, artinya 3 kali 3. Sementara yang biru nih ya, ini perkalian 3 pangkat 4 ini ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali yang warna biru. Nah coba kamu hitung 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, dihitung 3 nya ada berapa ini perkaliannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau perkalian 3 sebanyak 6 nanti kan boleh dihitung, nah, boleh ditulis 3 pangkat 6. Nah, ini 3 pangkat 6. Nah maka di sini tinggal ditambahkan 3 pangkat 2 tambah 4, artinya adalah 3 pangkat 6. Pangkatnya saja dijumlahkan asal bilangan pokok sama tadi. Ini penjabarnya seperti ini, kok bisa dapat ini. Yang kedua adalah sifat pembagian. Ketika ada bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, ini nanti boleh ditulis A pangkat M dikurang N, maka pangkatnya dikurangi, gitu ya. Contoh misalkan 5 pangkat 4 dibagi 25. Nah ini harus sama dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya harus sama, karena ini masih 25 maka 25 ini harus diganti. 25 diganti berapa yang bilangan pokok bilangan pokoknya 5. 25 ini boleh ditulis 5 pangkat 2 begitu ya. Nah sekarang perhatikan yang merah ini. Di sini pembagian bentuknya boleh saya ganti dengan per seperti ini. Dengan per seperti ini boleh. Nah, sementara yang 5 pangkat 4 ini yang merah ya. Ini saya jabarkan 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Sementara yang bawah yang biru 5 pangkat 2 dijabarkan 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini kan nanti kalau istilahnya dibagikan nanti boleh dicoret-coret, maka ini 5 dengan 5, 5 dengan 5. Nah ini kalau ini 2 ini tak coret 2 ya, maka sisanya tinggal 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 nanti boleh ditulis 5 kuadrat. Nah seperti ini. Artinya
Jika bilangan pokoknya sama di sini, maka operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 4 kurang 2, 5 pangkat 2. Gitu caranya. Sekarang sifat yang ketiga, sifat pangkat. Ini bentuknya ketika A pangkat M dipangkatkan N. Berarti ini pangkat dipangkatkan lagi. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Artinya nanti pangkatnya dikalikan. Ini saya ulangi. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikalikan. Contoh 49 pangkat 3. Nah, ini ngitungin nanti kan gedean ya. Maka ini nanti tak ganti dulu 49 ini. 49 itu kalau bilangan berpangkat boleh saya tulis 7 pangkat 2. Pangkatnya masih 3. Nah, sekarang ini tak pecah. Yang 7 pangkat 2 ini dia dipangkatkan berapa? 3. Berarti artinya nanti dia 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Nah, ini saya pakai sifat yang pertama tadi. Ketika operasinya perkalian, bilangan pokoknya sama ini, maka pangkatnya diapakan tadi? Ya betul, pangkatnya dijumlahkan. Maka 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Maka 7 pangkat 6. Nah, 6 di sini boleh ditulis dari 7 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. Sama saja. Baik, untuk materi perpangkatan saya cukupkan sekian. Yang jelas sifat ketiga sifat ini nanti akan seterusnya kalian gunakan. Bahkan nanti kamu sekolah SMA itu nanti pasti menggunakan sifat yang ini, karena ini adalah eksponen yang dasar, akan selalu digunakan. Saya ulang lagi ya, kalau perkalian angka pokoknya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Ketika pembagian, pangkatnya dikurangi. Ketika perpangkatan, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, seperti ini ya, coron kita ini seperti itu. Kali, jumlah, bagi, kurang, pangkat, kali. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika belum paham nanti boleh ditanyakan secara pribadi, dan saya himbau untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.